Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, sedikit cerita teman-teman untuk pengalaman saya di lapangan, di dalam dunia bisnis, yaitu jual beli teman-teman. Nah, ini saya juga perhatikan kepada teman-teman, selalu berhati-hati ya. Kenapa? Saya ingin berbagi pengalaman saya di bidang jual beli mobil, eh, mobil second teman-teman. Kejadiannya, saya kan juga sebagai perantara teman-teman, kebetulan punya teman yaitu Avanza tahun 2010. Saya online kan di media Facebook di dalam jual beli teman-teman ya. Ternyata banyak yang respon dari beberapa daerah, ada yang inbox, juga ada yang langsung ke WA, kan ada nomor WA yang tertera di eh, media online teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu peminat dari luar daerah menghubungi saya, Mas, mobil Avanzanya ada yang tahun dari 2010. Terus kondisinya gimana katanya. Jadi sudah panjang lebar saya bilang, ada Mas, kondisinya orsinil banget. Kebetulan punya teman saya, posisinya di daerah ini. Nanti kalau sambian memang betul-betul minat, saya kondisikan, saya sepir secara video call biar teman-teman itu, biar teman, biar saudara itu mengetahui secara jelas plus minus yang ada di video nanti. Misalnya kalau kita di online kebetulan kan masih sekedar tahu saja, masnya saya bilang gitu. Bla 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 bla, setelah itu baru oke Mas katanya. Kita ketemuan, oke, nanti kan namanya sudah jelas, nanti emaknya langsung nelpon, saya tunggu di Sherlock tak Sherlock, saya tunggu di tempat nanti yang saya tentukan. Nah, setelah itu teman-teman, kebetulan datang ya, memang betul-betul dia bawa banyak orang lah, ya bukan terlalu banyak, ya seperti biasa antara 4 atau 3, 4 mungkin 4 orang, yang satu setel mungkin yang lain ikut teman-teman ya. Nah, setelah itu langsung ketemu, saya jemput di, karena uh, jatuhnya di tempat lain, tidak ada ke tempat yang akan kita tuju, jadi saya jemput di jalan langsung ke rumahnya teman saya. Jadi sekian lama teman-teman, lalu sudah silaturahmi, salam-salaman, ya seperti biasa, karena kalau orang baru pasti silaturahmi dulu untuk menjalin satu perkenalan. Dan kebetulan dia bilang juga bahwa dia tahu dari saya di, barang mobil itu tahu di-upload di media, ternyata pun di akun saya. Nah, setelah itu dipersilakan, saya bilang, Masnya kita sudah kenal, sudah tahu tempatnya, monggo dicek secara komplit karena sudah, apa namanya, sudah di tempat yang Masnya tahu sekarang. Nah, setelah cek sekian lama, cocok, sampai dicek ke jalan teman-teman ya. Karena banyak orang kita coba, boleh dicoba. Nah, itu teman-teman ya, saya katakan tadi, dia mencoba, juga saya ikut mencoba, karena kita tidak mungkin tidak membawa, mencoba tidak ikut, karena kita tidak kenal teman-teman. Nah, setelah itu teman saya yang punya mobil, ya seperti biasa sudah saya mengarahkan, harganya begini begini, oke tidak apa-apa katanya. Nah, setelah itu kita tidak panjang lebar teman-teman ya. Deal harga
Adil harga 110 teman-teman ya. 2010 Avanza hitam, tapi memang betul-betul orisinil, mahal, memang betul-betul keadaannya oli, dan juga apa namanya, KM masih rendah, sekitar nggak keliru 85 itu dah KM-nya, jadi laku 110 deal waktu itu. Lalu teman-teman, dia bilang begini, Mas, oke Mas, jadi 110 saya ambil, dan sekarang saya bawa uang 10 juta, jadi sisanya saya 1 minggu lagi atau 4 hari lagi mobil saya bawa pulang. Wah, saya, saya sendiri waktu itu, loh, ini tidak kenal kok seperti itu, gimana. Jadi saya, untuk menjaga perasaan, saya langsung ke teman saya, tak panggil. Kalau teman saya, apa katanya saya, dikasih dikasih, mesti seperti itu. Lalu saya bilang, jangan jangan dikasih, alasan karena tidak sesuai uang dengan unit. 110 itu bukan bukan apa namanya, uang yang banyak, apalagi tidak kenal. Saya bilang itu. Ya betul juga. Terus ya, teman saya langsung menyampaikan tidak diperbolehkan dengan DP ya 10 juta, tidak diperbolehkan, karena jadinya 110 cuma uang 10 juta tidak kenal, lalu mau dibawa barang mobilnya, begitu ceritanya. Nah, ini satu apa namanya, satu fakta di lapangan teman-teman ya, jadi hati-hati. Soalnya kadang-kadang itu banyak hal yang kita tidak diinginkan. Ya, kita tidak perlu berburuk sangka kepada orang, tapi kita cuma harus hati-hati teman-teman. Karena apa? Risikonya seandainya terjadi deal, lalu uang barang dibawa, itu nomor satu, ya betul, seandainya dia yang betul-betul jujur, kadang-kadang itu bisa apa namanya, takut ada musibah, mobil itu kecelakaan atau bagaimana, nanti akhirnya juga ribut kepada yang punya. Dan keduanya lagi, ketidakpercayaan kita dengan eh, transaksi yang 110, di 110, cuma di 110 mau bawa mobil, kan tidak mungkin teman-teman. Apalagi tidak kenal, kecuali tetangga atau teman dekat yang ada di rumah sekitar baru itu. Nah, intinya sekilas itu teman-teman ya, karena banyak kejadian-kejadian di dalam transaksi bisnis, apalagi dalam mobilan itu macam-macam, sangat macam-macam teman-teman ya. Jadi segera itu saja, karena sekarang masih di sini hujan terus, jadi saya tidak bisa interview mobil-mobil yang akan saya upload lagi untuk di YouTube, karena masih hujan teman-teman. Jadi masih di rumah, tidak bisa keluar. Dan begini lagi teman-teman, ya ada satu lagi saya pengalaman juga. Pernah saya juga di online, ini di online, di media online. Saya menghubungi unit mobil, pokoknya mobil barang itu sangat mudah, murah, bagus teman-teman. Setelah saya lihat itu memang apa namanya, tempatnya di luar daerah, agak jauh dari tempat saya hubungi, bla bla bla, deal. Nah, ini lagi teman-teman ya, hati-hati. Deal harga, tahu-tahu dia bilangnya, oke Pak, sampean transfer dulu, bawahnya harga jadi harga jadi harga jadi berapa gitu. Dia mintanya masih transfer dulu 200 atau 2 juta atau 5 juta, karena nanti uang unit tersebut nanti saya kirim ke tempat via pengiriman. Setelah
uang Bapak masuk, nanti saya langsung ke via pengiriman, lalu nanti saya posting. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Kebanyakan rata-rata bagian penipuan seperti itu. Jadi kalau membeli barang itu harus ya, kita harus cek dulu, tahu dulu keadaannya baru. Kalau di online kita memang harus ya hati-hatilah, karena memang di dalam dunia online itu ya pokoknya apa namanya, barang itu menunjukkan kualitas, harga itu menunjukkan kualitas, begitu saja sudah. Dan untuk memastikan barang itu bagus, kita harus cross check dulu secara detail, biar teman-teman itu tidak kecewa di kemudian hari setelah membeli barang tersebut. Nah, pokoknya hati-hatilah teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu dari saya, pengalaman saya pribadi. Banyaklah hal-hal yang seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk menyambung nanti saya akan nyambung interview mobil, karena sekarang masih suasana hujan terus teman-teman, nggak bisa keluar. Oke, dari saya Kasku Channel, saya ucapkan banyak terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.